Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat yang ke-6, ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-9 dikatakan, "Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api." Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu bahwa dalam melatih Ishak anaknya, ada satu kata yang diulang. Abraham berjalan bersama-sama dengan Ishak. Dalam upaya mentoring atau pemuridan, kita bersama-sama harus bisa berjalan bersama-sama, guru bersama dengan muridnya. Dan demikian juga seterusnya. Ketika murid itu sudah menjadi guru, ya harus berjalan bersama-sama juga dengan muridnya. Demikian kepelatihan itu akhirnya bisa bermanfaat, bisa kuat, bisa melihat patron dari orang-orang yang mementoringnya. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Abraham melatih ketaatan Ishak anaknya, ia melatih juga ketaatan Ishak, supaya Ishak sungguh-sungguh beriman kuat kepada Tuhan Allah. Ketika Ishak anaknya bertanya, "Di mana korban itu?" Tuhan menyediakan anak domba yang untuk dipersembahkan. Padahal sesungguhnya Ishaklah yang akan menjadi anak domba tersebut. Dan menarik untuk kita sekalian, dari ketaatan Ishak memikul kayu, dari ketaatan Ishak sampai dia ada di mezbah, di tempat di mana ada korban. Kita lihat di sana ketika Ishak tidak melihat ada korban yang akan dipersembahkan kepada Allah, ia tetap taat ikut kepada apa yang dikatakan Abraham ayahnya. Ia berjalan bersama-sama dengan ayahnya. Dan ketika Abraham mempersiapkan segala sesuatunya di mezbah, kayu bakar sudah dipersiapkan, maka Ishak diikat untuk menjadi kurban anak domba di atas perapian sebagai kurban bakaran. Nah saudara yang saya kasihi, ada sesuatu hal yang menarik untuk kita ketahui. Dari ketaatan memikul kayu, dari ketaatan apa yang dia tidak mengerti, apa yang dimaksudkan oleh ayahnya, Abraham ketika ia tidak sama sekali mengerti, tidak tahu akan korban anak domba, di mana anak domba tersebut. Dan bahkan ketika ia harus diikat menjadi korban persembahan kepada Allah, dia tetap mentaati. Imannya terus bertumbuh dan terus berkembang. Nah saudara yang saya kasih, sejalan dengan iman Abraham, Ishak pun berjalan memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertumbuh bersama dalam kebersamaan, bersama-sama saling mendidik, bersama-sama saling memuridkan, bersiap menjadi murid untuk bisa mampu memuridkan. Demikian kita boleh menjadi murid-murid sejati Tuhan. Selamat pagi, dimanapun saudara berada. Percayalah, Tuhan menyertai saudara. Haleluya.